Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Kepada anak-anak dan cucu saya semuanya atau peserta pengajian, saya selaku orang tua, selaku bapak, oleh Allah diberi tauhid umur, alhamdulillah sekarang sudah 83 tahun dan alhamdulillah diberi anak banyak dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tausiah yang judulnya Sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ini semua orang Islam kepingin di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Sekarang kunci-kunci yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk urusan dunia itu, ya boleh bekerja dengan halal, berikhtiar, bertawakal, berdoa. Kalau diberi harta cukup, diberi mobil, rumah, diberi kekayaan, itu harus bersyukur. Jadi kalau kita ini diberi ujian harta cukup, kenikmatan yang banyak itu, tugas kita wajib bersyukur. Kalau kita sudah berusaha, tapi kenyataannya masih kurang, masih miskin, maka tidak perlu khawatir, kuncinya harus sabar. Wabasyiri shabirin. Nabi mengatakan, laisal ghina an katsiril arad walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu sebenarnya bukan dilihat hartanya, pangkat jabatannya, tapi kaya itu ghina nafs, kaya dengan jiwanya, dengan akhlaknya. Oleh karena itulah saya harapkan kepada anak cucu saya dan peserta pengajian yang ada, saya minta betul-betul sisa umur kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun 1-11 intinya pernah saya katakan, kita ini supaya bahagia dunia akhirat itu, untuk akhirat harus diperlukan pertama shahihul akidah, akidahnya yang benar, tauhidnya yang benar, jangan tercampur syirik sekecil apapun. Bab dosa tidak diampuni, dosa syirik. Oleh karena itulah saya minta kita berusaha untuk selalu menjaga akidah tauhid kita yang murni. Ini pertama. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu antara lain yang mahdoh, yang pokok, sholat. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah tiang agama Islam dan kunci surga. Orang walaupun KTP-nya Islam tetapi tidak sholat, Nabi mengatakan itu hukumnya kafir. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Orang aku Islam tapi dengan tidak mau sholat 5 waktu, itu bagaimana juga tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan, dan itu hukumnya kafir. Orang kafir bisa tempatnya di neraka. Untuk itulah kita semua berusaha bagaimana di dunia juga bahagia, hartanya cukup, banyak bersyukur. Kalau kita miskin harus sabar, tidak perlu khawatir. Kemudian
Yang ketiga, supaya kita setelah akidah, ibadah, lalu yang ketiga, zakat. Kita diberi harta itu kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kewajiban kalau kita diberi kenikmatan harta itu kewajiban zakat 2,5%. Oleh karena itu kita berusaha, katakanlah kalau kita punya uang 1 juta, itu 2,5% cuma 25.000. Kalau 1 juta, tapi kalau tinggal banyak dihitung 2,5%. Setelah zakatnya beres, yang keempat, supaya kita ini melakukan keempat, siam. Siam itu puasa. Asyam muli wa an-nadzabi. Puasa itu milik Allah dan Allah akan memberikan balasan. Maka orang yang senang puasa, baik wajib maupun sunat, itu besok di akhirat itu akan diantar malaikat khusus masuk babur royan, yaitu pintu royan, orang yang ahli puasa. Oleh karena itulah saya anjurkan, saya juga beri contoh sama mampu saya lakukan, yaitu puasa Ramadan penuh, alhamdulillah, Syawal penuh 6 hari. Nilai puasa Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian puasa Senin Kemis itu juga hari Senin Kemis itu malaikat melaporkan kepada Allah tentang amalnya manusia. Di samping itu puasa Bid, puasa putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, bulannya bunder padang, itu supaya tidak puasa. Oleh karena itulah saya hanya memberikan contoh semampu saya. Saya sudah tua, tinggal nunggu saja, saya sudah siap untuk dipanggil Allah. Tapi doa saya, Allahumma tawwil umurona dan seterusnya itu diberi umur panjang tapi fi ta'atillah. Untuk anak cucu saya, jangan dikira bahwa kita ini mesti umur panjang, belum tentu. Bab mati itu urusan Allah. Tiap-tiap orang pasti mati. Oleh karena itulah untuk sanggup mati tidak lain adalah antara lain yaitu akidah, ibadah, kemudian ibadah sholat, kemudian zakat, siam, kemudian silaturahmi. Keluarga Bani Amir ini supaya diteruskan pengajian Quran ini terus diteruskan seperti ini. Quran itu adalah warisan Allah, warisan Rasulullah kepada umat Islam. Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tazillu ma masatu bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Yang maksudnya Nabi berwasiat, Nabi bersabda, aku wariskan, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau umatku berpedoman 2 perkara, dijamin tidak tersesat, dijamin selamat, dijamin surga, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Untuk itulah pengajian tiap-tiap minggu, pengajian keluarga Bani Amir, supaya di samping Quran, bagaimana supaya ada tausiah, ada penjelasan, ada dakwahnya, sehingga mampu. Untuk itulah saya tidak banyak-banyak, satu silaturahmi, kemudian yang ke-6 adalah syukur. La in syakartum lazidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Yang terakhir, kita diuji. Sekarang ini banyak corona, banyak penyakit virus corona. Ini juga kita harus sabar. Oleh karena itulah wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah kalau 7S ini dilaksanakan, hidup kita ini insya Allah kita akan diberi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita ini betul-betul hidup sekali ini dimanfaatkan betul-betul. Jangan sampai kita ini berbuat maksiat, jangan berbuat syirik, berbuat sombong. Kita supaya betul-betul ikhlas, istiqomah, dan selalu bersabar. Insya Allah kalau kita ini begitu, sama itu juga doa-doa yang penting supaya dihafalkan, diamalkan. Saya juga berusaha sebanyak mungkin doa itu minimal doa Sayyidul Istighfar itu supaya dihafalkan,
dan diamalkan setiap hari. Bab siapa membaca doa itu, siang pagi baca, sore sebelum malam meninggal ditulis malaikat ini orang ahli surga. Malam baca doa itu, siangnya meninggal dunia termasuk ahli surga. Untuk itulah supaya ditirukan semua saya membaca doa ini, saya prepare ini, sebab supaya dihafalkan, ditulis yang besar-besar, diamalkan. Tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umrana wa ahlana wa dzurriyyatina fis sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.